di dunia setelah di Rusia. Rusia itu 800, Indonesia 700. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan 700 orang itu ya, Dianta ya, 700 orang itu ketemu satu tempat, kalau nggak ada bahasa persatuan, bisa saling bicara nggak Dianta? Enggak, Mas. Nggak bisa kan ya? Maka bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar kita. Ya, 700 orang itu 700 orang itu misalnya saling masak tadi ya, kayak ibunya Azra gitu ya, saling masak yang nggak tahu satu sama lain ya, tapi kemudian mereka harus mencari hal yang sama, bahwa mereka sedang masak itu butuh apa sih yang paling dasar yang sama, coba kira-kira satu bahan yang sama, ada ide nggak? Gasnya, Mas. Buat apa? api. Apa? Gasnya. Enggak, bahan masakan. Kita jangan ngomongin gasnya dulu. Bahan makanan yang semua butuh. Garam. Bawang, Mas. Iya, betul, Hafifah. Garam. Ya. Tadi Hafifah ya yang ngomong ya. Iya, Mas. Jadi Hafifah ya, emaknya Azra ya, dengan tetangga sebelah, kalaupun masaknya beda ya, yang satu masak rendang, yang satu masak sayur asam ya Azra ya, tetap aja keduanya tetap membutuhkan hal yang sama, yaitu apa? Garam. Ya, sama dengan Indonesia ini. Jadi gimana caranya? Ada 5 bahan dasar. Ya. 5 bahan dasar yang semuanya memiliki, semuanya membutuhkan satu ketuhanan yang Maha Esa. Ya, kita punya sesuatu yang disembah, sesuatu yang kita anggap lebih tinggi daripada kita. Kita merendahkan diri pada sesuatu itu. Ya, kita tidak bersombong-sombong. Ya, kita tidak menganggap lebih tinggi daripada orang lain. Misalnya Haikal, apa misalnya lebarannya besok ya, kalau saya udah hari ini kan gitu kan ya, itu nggak boleh begitu. Mau Haikal lebaran minggu depan kek, mau Haikal mau lebaran besok nih ya, besok hari Selasa, boleh-boleh aja. Kenapa? Kan sesuatu yang namanya Tuhan atau sesuatu yang besar itu kan dia Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kita memuja dia kan, gitu loh ya. Jadi tidak ada lagi, tidak mempedulikan hal-hal yang berbeda-beda begitu. Itu masing-masing. Haikal punya gaya sendiri, Hansah punya gaya sendiri, Marsyanda punya gaya sendiri, Keisa punya gaya sendiri, saya juga punya gaya sendiri. Ya, oke. Kita masuk ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, sebagai manusia ya kita beradab. Nah, kebetulan Firman pasang latar belakangnya tuh, lihat teman-teman ya, latarnya itu kan bajunya si Captain America ya. Lihat semua. Kusno, lihat gak? Lihat Firman gak? Syakir? Lihat, Mas. Syakir lihat ya, latarnya si Firman. Syakir. Lihat, Mas. Lihat ya, oke? Dah. Kamu tahu apa hebatnya Captain America? Man? Oh, saya Pak. Iya. Apa hebatnya? Dia kayak rela berkorban gitu, Pak. Betul, Firman. Ya, sebelum jadi jagoan, dia itu kan melindungi teman-temannya dari granat kan? Ya, itu jadi waktu itu pengen bikin jagoan. Amerika itu ceritanya pengen bikin jagoan, ya kan? Di tes IQ, di tes badan segala macam. Nah, si laki-laki ini, saya lupa nama aslinya, Firman, siapa sih namanya? Kalau di filmnya Steve Rogers. Steve Rogers ya, oke ya. Steve ya. Steve ini gitu kan ya, cungkring badannya, ya kan? Ya, Haikal bener ya, badannya cungkring kan ya, terus kemudian wajahnya juga nggak paling cakep lah kan gitu ya. Tapi ketika dilempar granat, orang pertama yang melindungi teman-temannya dari granat itu adalah Steve. Ya, maka pimpinan proyek langsung bilang, yang jadi jagoan adalah Steve, bukan yang lain. Kenapa? Karena dia mengutamakan nilai kemanusiaannya. Gitu ya, Keisha ya. Jadi kalau
milih cowok yang kayak gimana? Ya milih cowok yang kayak begitu. Steve Rogers. Ya. Nggak usah lihat mobilnya berapa. Ya. Ya kadang-kadang perlu juga sih ya. Kalau kehujanan nggak enak juga ya jalan-jalan gitu kan ya. Nah, ya bener Haikal ya. Kalau nggak ada mobil ya minimal naik Grab gitu ya, atau naik ojek kan gitu kan ya. Nah, ini kan kalau cowok itu kalau si Steve itu tidak melindungi, maka dia mungkin gagal. Tapi dia langsung menang karena mengutamakan nilai kemanusiaan daripada kejagoanan. Itu loh. Ya email ya. Jadi kalau mau lihat cowok ya, mau milih cowok ya, nggak usah diadu banteng, nggak usah. Dia berani nggak untuk melindungi kamu dari hujan? Itu email ya. Dia berani nggak ngebuka jaketnya itu dan kemudian nutupin kepala kamu? Misalnya nih, misalnya email ya gitu ya. Ini misal lo ya, gitu ya. Seberapa dia misalnya mau bayarin kamu pas kamu lagi beli makanan kurang 500 perak aja gitu ya. Ya. Seberapa cepat dia ngeluarin uang itu? Tentang kemanusiaan. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia. Ya, Bung Karno dan BPUPKI. Terdengar? Halo, terdengar? Terdengar, Mas. Oke ya. Bung Karno dengan BPUPKI ya sebetulnya nggak boleh bilang Bung Karno dan ya bukan ya, BPUPKI ya. Jadi mereka sudah memikirkan gitu loh bahwa Indonesia itu terbagi atas setidaknya ada 5 kepulauan besar. Sumatera, Jawa ya. Ada 6 ya. Sumatera, Jawa, Sunda kecil ya tuh, Bali, NTT ya, ada Sulawesi, ada Kalimantan, dan kemudian ada Papua dan Maluku ya. Nah, kebayang nggak dengan segambreng kayak gitu kita itu mudah bersatu atau mudah lepas? Mudah lepas, Mas. Mudah lepas, Haifah ya, betul. Jangankan pulau, ya, hubungan manusia aja yang sehari-hari bisa aja ya, Haifah ya, sudah menikah bisa apa? Bisa pisah ya? Bisa. Ya kan ya? Benar Haifah ya. Jadi ini logikanya ya, logikanya gitu ya. Jadi makanya nomor 3 adalah Persatuan Indonesia. Itu sebetulnya ide Bung Karno di nomor 1 ya, kebangsaan. Ya. Yang keempat, bagaimana kemudian membangun sebuah pemerintahan yang tidak otoriter? Iya dong Hafifah ya. Masa negara Indonesia lahir jadi kerajaan misalnya? Gimana jadi raja? Kan yang jadi raja mesti penguasa semua. Padahal Indonesia dijajah Belanda berdasarkan kerajaan-kerajaan kecil atau kerajaan-kerajaan, ya bukan kecil ya, kerajaan-kerajaan yang ditaklukkan kan Hafifah ya. Gitu. Mataram dikalahkan, Bali dikalahkan ya. Siapa lagi? Maluku, Tidore, Ternate, Tidore dikalahkan kan gitu. Artinya kan itu semua adalah masing-masing raja, bener gak? Sepakat dulu nggak bahwa mereka itu semua adalah kerajaan yang merdeka? Asna. Asna. Mendengar? Yes. Ya kan ya? Itu kan semua kerajaan-kerajaan itu kan masing-masing merdeka awalnya kan. Kemudian datanglah Belanda dan akhirnya mereka satu persatu dikalahkan. Ya, Syakir, kebayangkan ya. Jadi itu kan Indonesia itu sebetulnya adalah kumpulan kerajaan, benar gak Syakir? Syakir. Betul Mas. Oke ya. Oke ya, jadi dipahami dulu itu bahwa kita itu sedemikian rupanya beragam kayak gitu. Jadi gimana? Jadi disepakati bahwa kita adalah negara republik. Berarti milih pemimpinnya apa? Pemimpin republik apa? Presiden. Presiden. Presidennya gayanya pemerintahannya adalah pemerintahan presidensial gitu kan ya. Republik presidensial kan ada republik parlementer kan gitu kan ya. Nah, kita memilih presidensial. Maka yang terjadi adalah kita punya presiden dan wakil presiden, bukan perdana menteri. Kan begitu. Ya, implikasi begitu. Nah, presiden abadi nggak? Enggak. Enggak. Betul, Bintang.
Presiden nggak abadi. Presiden itu ada jangkanya. Ya, kalaupun abadi, dia mesti memperpanjang SIM-nya. Gitu ya, Bintang ya. Kalau naik mobil, Bintang, kamu punya motor atau punya mobil? Motor ada, mobil Motor. juga ada. Oke. Keduanya kan mesti bayar pajak per 5 tahun ya. Ganti BPKB ya? Yang ganti PPKB 5 tahun, yang pajak setahun bayar. Nah, iya. Oke, kita anggap aja BPKB ya. Jadi setiap mobil ataupun motor kan ada BPKB-nya per 5 tahun, ya. Jadi sama, presiden juga gitu. Dia per 5 tahun atau di Prancis itu kalau nggak salah 6 tahun. Ya. 6 tahun. Ya. Kalau nggak salah Filipina lebih panjang ya, 7 tahun ya. Gitu. Ya, jadi setiap negara punya masing-masing. Indonesia milih 5 tahun. Oke? Jadi 5 tahun dan akibatnya presiden kita itu harus memiliki berdasar suara terbanyak dari siapa? Dari anggota dulu ya, anggota MPR. Kalau sekarang kan dari masyarakat ya, pemilihan umum. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa membayangkan implikasi dari bagaimana kita menerima Pancasila ya sebagai jalan hidup kita sampai dengan bernegara. Nomor 5, keadilan sosial. Ya, keadilan sosial ini adalah pesan universal. Mau pemerintahnya liberal, mau pemerintahnya teokrasi. Halo? Terdengar suara saya? Tadi suaranya nggak kedengeran, Mas. Ini Oke, baru. saya ulangi ya. Oke. Kesejahteraan itu ya atau keadilan sosial itu adalah amanah untuk semua jenis pemerintahan. Ya, Haikal ya. Mau dia komunis, mau dia liberal, mau dia teokrasi, ya, rakyatnya harus bisa makan kan? Bener nggak? Bener nggak? Bener, Mas. Nah, Bener, Mas. iya, jadi bahkan Nazi Jerman itu ya, yang memulai Perang Dunia Kedua, itu kan impiannya adalah membuat ruang hidup yang baru. Di mana? Di Polandia, di Rusia. Kan begitu. Kenapa? Karena untuk rakyatnya. Jadi balik lagi, untuk rakyatnya. Ya, rakyatnya harus sejahtera. Ya, dan itu adalah pesan dari keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke? Jadi orang Indonesia itu dilindungi oleh siapa? Oleh negara. Jadi siapapun pemerintahnya, dia melindungi masyarakatnya. Oke? Sampai di sini paham? Paham, Mas. Oke ya, Firman ya. Jadi yang saya sampaikan, makanya kenapa saya membicarakan kenapa saya minta nonton film ND, ya karena memang itu pesannya, kalau Anda nonton, film itu memang menjemukan ya. Saya nggak bilang film itu sangat menarik ya, Mas Yanda ya. Itu nggak seindah film Dilan ya. Dilan tuh yang remaja tahun 80-an tuh. Enggak. Saya nggak bilang seindah itu, enggak. Film itu menjemukan betul. Melelahkan bisa iya, 2 jam kok, gitu kan ya. Tetapi kalau Anda sudah bisa nonton itu, insya Allah Anda sudah paham dan kelahiran Pancasila itu sendiri. Dan bisa jadi Anda tidak perlu masuk kelas ini bahkan. Gitu ya. Ini ekstrimnya ya gitu. Tapi kan kita nggak bisa ya Mas Yanda ya. Kita harus bisa masuk kelas ini sampai dengan sesi ke-16. Gitu. Ya. Jadi demikian cara berpikir Pancasila itu sejarahnya tuh begitu. Ya, kemudian nanti kita akan mengikuti berbagai hal, misalnya tahun 45 kita merdeka, 49 kita berubah bentuk gitu kan ya. Sampai dengan tahun 50-an kan kita berubah ya. Kadang-kadang kita menjadi negara federasi, kadang-kadang kita menjadi negara serikat, kadang-kadang akhirnya kita menjadi negara kesatuan Republik Indonesia kan gitu ya. Nah, tetapi dari semua itu, kita selalu menempatkan Pancasila sebagai dasar negara kita. Gitu. Kenapa? Yang paling logis jawabannya adalah karena biar gimana pun, biar itu bentuknya federasi, biar itu bentuknya serikat, kita tetap pengen bisa saling berhubungan satu sama lain. Dan bahasa yang universalnya adalah
mempunyai nilai yang sama, yaitu Pancasila. Teman-teman sekalian jangan kaget ya kalau saya mencampur adukan antara nilai, ideologi, segala macam, karena itu memang Pancasila itu memang terminologinya itu sering dipakai dalam bentuk apapun ya, Haikal ya. Jadi dia bisa disebut sebagai dasar negara, disebut sebagai nilai, disebut sebagai jalan hidup bangsa kita, bisa disebut sebagai filsafat bangsa Indonesia ya, dan sebagainya. Jadi teman-teman jangan kebingungan ya. Memang membingungkan gitu ya Syakir ya. Jadi memang membingungkan ya, jadi jangan bilang ini mudah, enggak, sebetulnya tidak mudah, tapi bukan berarti susah. Tuh, ya. Jadi kalau teman-teman sudah bisa membayangkan itu ya, Raffi. Iya, Mas. Oke, sudah bisa membayangkan? Sudah bisa membayangkan bahwa kita butuh Pancasila, kita butuh. Ya, bukan Pancasilanya membutuhkan kita, enggak. Kita butuh Pancasila. Kita butuh ikatan bersama. Ya, Azra dengan saya apa sih ikatan bersamanya? Ya, Azra sama saya nggak sama jelas. Azra perempuan, saya anak laki. Bener nggak Azra? Benar, Mas. Iya, saya tinggal di Jakarta, Azra di Depok. Ada ikatan nggak kita? Ada nggak? Sama-sama orang Indonesia, Pak. Iya, ya itu kan itunya kan sama-sama orang Indonesia, tapi kan kalau kita nggak peduli, ya, dan ide itu gimana caranya? Harus merasa bagian dari diri kita sama-sama. Oh iya ya, kalau Azra misalnya ada Depok lagi bagaimana, kita ikut merasa, minimal kita mikir, oh orang Depok lagi susah ya, oh orang Depok lagi bahagia ya, kan begitu, ya. Dan itu hanya bisa kita terjemahkan ketika sama-sama punya nilai yang sama. Ya, saya datang ke rumah Azra pada saat azan maghrib buka puasa, gitu ya. Secara teknis Azra tidak perlu memberikan saya buka puasa loh, ya kan? Kan itu kewajiban masing-masing. Ya, tapi Azra tahu bahwa yang namanya Mas Eko lagi jalan, dan dia kalau pulang lagi ke Jakarta itu kemungkinan akan baru bisa minum lagi 2 jam kemudian, gitu ya. Jadi Azra kemudian mempersilakan minum ya segelas air putih, selesai, itu nggak perlu diapa-apain lagi ya, karena Azra sudah berpikir bahwa kemanusiaan saya harus melampaui ya dari sebuah hubungan biasa ya. Saya ke rumah Kaila juga begitu ya. Wah, sudah maghrib, gitu ya. Minum dulu Mas Eko, buat nyicip, buat asal ngebuka, ya iya begitu. Udah, Kaila gak usah buka manggil nasi padang ya Kaila ya, gak usah gitu kan ya. Cukup ngasih buka puasa aja, asal ngebatalin, selesai. Kenapa? Karena berpikir bahwa Mas Eko akan meneruskan perjalanan lagi jauh, ya. Bukan karena sekedar kewajiban, bukan. Tapi saya punya nilai kemanusiaan. Nah itu di situ. Itu letak Pancasila. Ya, dia tidak memaksa Anda, tapi dia mengharapkan Anda bisa jalan dengan itu dan semua menjadi baik. Ya. Jadi pesan akhirnya adalah jangan membentur-benturkan Pancasila dengan hal-hal lain yang tidak sama dalam kategorinya. Misal, Syakir, saya mau tanya, Syakir. Ya, Mas. Oke, saya mau tanya. Apel sama durian sama nggak? Beda, Mas. Oke. Bisa disanding-sanding nggak? Sama-sama buah, Mas. Hanya bisa dikategorikan sebagai sama-sama buah ya. Hanya bisa di situ ya. Selebihnya nggak ada. Oke, Syakir ya. Paham ya? Jadi Pancasila juga sama. Dia jangan dibanding-bandingkan dengan sesuatu yang lain. Gitu ya. Jadi ini pesan. Jangan sampai nanti teman-teman nanti dibanding-bandingkan, nanti akibatnya apa? Anda akan jadi ribet dan kemudian akan membenturkan, akan jadi berantem. Kenapa? Bahasanya tidak sama lagi. Ingat ya, Hansa ya. Jadi saya sama Hansa, kalau bahasanya udah gak sama nih, frekuensi gak sama, kita gak bakal deal apapun.
Ya Haikal ya. Jadi kalau Haikal ngomongin tentang Yamaha, saya ngomongin tentang Honda, nyambung nggak? Enggak mas. Nggak bakal. Ya, kita hanya dipersatukan di namanya bengkel. Ya, mau Honda, mau Yamaha, mau Kawasaki, mau Suzuki, rumah kita adalah satu, bengkel. Gitu ya. Jadi gitu ya, buat yang teman-teman punya motor ya, jadi bisa bayangkan ya. Jadi keberbedaan saya dengan Haikal, dengan Bintang, dengan siapa lagi nih? Kita lihat di belakang ada Edelweiss, ada Hasna ya, ada Arden ya, ada Hafizul ya. Itu hanya bisa dipertemukan di sebuah tempat yang sama yang namanya bengkel. Karena mau ganti lampu kek, mau ganti apa gitu ya, semuanya di bengkel. Ini bengkel yang kampung aja Haikal ya, jangan yang bengkel yang resmi, karena kalau bengkel resmi bengkel Honda sama bengkel Kawasaki kan beda ya, kan gitu ya. Gitu. Jadi Anda bisa bayangkan gitu. Jadi Pancasila Indonesia itu adalah satu bangunan yang seperti itu. Fondasinya adalah Pancasila, bangunannya adalah Indonesia. Orangnya siapa penghuninya? Itu adalah kita. Ya, dan kita berkembang terus. Jadi orang-orang di dalamnya itu berkembang. Fondasinya tetap sama. Ya, motor akan selalu rodanya 2, benar Haikal? Kalau lebih dari roda 2, ya namanya bukan motor lagi, kan gitu, jadi bajai. Kan gitu ya. Jadi motor ya motor cuma 2, knalpotnya bisa lebih, tapi motor itu rodanya 2, titik, boleh pulang. Ya, jangan digabung-gabungkan dengan tiba-tiba mobil SMK, nggak boleh. Ya Haikal ya, mau motor itu didempet tau Haikal, Bintang kebayang nggak? Sakir motor dilas kan jadi 2 tuh ya, digabung akan jadi mobil nggak? Enggak, dia tetap motor. Bajai digabung jadi mobil beroda 6 nggak? Enggak mas. Nah, iya. Gitu ya Haikal ya, jangan mentang-mentang bajai di las jadi 10, berarti kan 33 ban ya, 33 ban, kamu setara artinya nggak bisa gitu ya, karena tetap aja beda ya. Jadi itu maksud saya, ketika teman-teman nanti ada perbincangan tentang Pancasila yang dibentur-benturkan, jangan, memang dia tidak bisa dibenturkan karena memang nggak sama gitu ya. Saya kira demikian cara saya menjelaskan Pancasila dari kesejarahannya. Memang sih ya, tidak detail ya. Saya hanya mengajak Anda untuk membangun idenya dan kemudian kalian memasukkannya ke dalam cerita tadi. Ya. 1908 kebangkitan bangsa ya. Ya, kebangkitan nasional tahu kan? 1908 Budi Utomo. Sumpah Pemuda tahun 28 ya. 1 Juni 45, 17 Agustus 45, 18 Agustus 45 ya, dan kemudian 65 ya, gerakan pemberontakan itu ya. Tahun 78 kita punya TAP MPR tentang Pancasila, dan akhirnya kita masuk masa reformasi tahun 2002 ya. Nah itu semua itu itulah garis sejarahnya Pancasila. Dan kalian ada di mana? Ada di masa reformasi 2002. Ya. Jadi kalau kalian kemudian diajak-ajak untuk membentur-benturkan tentang Pancasila, kalau itu nggak bisa. Kenapa? Areanya beda. Ya. Dan kita juga bukan orang-orang yang hendak membentur-benturkan itu. Karena sekali Anda membenturkan Pancasila dengan yang lain, maka Anda tengah menggoyang menggoyang rumah kita bersama, yaitu Indonesia. Ya Haikal ya, jadi kalau Haikal tadi nyolong misalnya nyolong pilarnya kusennya dari bengkel ya, kan tadi kan Honda, Kawasaki gitu kan ya, kan masuk di bengkel. Haikal nih mau curang sendiri, dia bawa kusennya si bengkel tadi, roboh nggak Haikal bengkelnya? Roboh Pak. Roboh kan ya, yang rugi siapa? Bengkel ya mas. Ya bukan bengkelnya aja, kita semua yang lagi ngantri mau memperbaiki motor, semuanya rugi kan?
Iya Mas, benar. Iya kan? Nah, kalau kalian nggak percaya juga, lihat itu negara di Suriah. Berantem mereka, 12 tahun nggak selesai. Mau kayak gitu nggak? Sekarang gempa mereka, nggak ada yang nolongin tuh. Yang pemberontak itu, ya, kalau Anda baca koran tuh, Cita, baca koran itu ya, itu yang daerah yang dikuasai oleh pemberontak itu tidak dapat bantuan. Ya. Kebayang nggak Kayla, habis kena gempa, bantuan itu tidak nyampe. Kedinginan, ya, dimusuhin pemerintah dan dimusuhin juga sama negara-negara donor. Kenapa? Kan nggak mungkin Haikal ya, saya Indonesia mengirimkan ke daerah pemberontak, benar nggak? Iya Mas, benar. Nggak bisa. Harus melalui PBB. Artinya ada administrasi. Administrasi berarti lama. Maka terjadi adalah mereka tidak dapat bantuan. Sedih kan ya? Hanya berantem begitu doang, 12 tahun mereka berantem, pas ada gempa, mereka tidak dapat bantuan. Nggak ada rasanya kontol. Ya. Ini kebanyakan Oke. anjing. Jadi saya kira saya mengajarkan alur pikirnya saja, dan kemudian ada tugas, ya, ada tugas. Tugasnya sangat sederhana kok itu ya, di Mas, udah lihat ya? Udah lihat ya? Kalau video oke lah, 2 jam mungkin Anda bosen. Tapi kalau lihat OVA ya, tapi nanti hasilnya nggak usah dikasih tahu. Kamu nanya aja sama orang tua kamu kan gitu kan ya. Oke, itu simpan aja jadi bagian personal kamu ya. Oke. Nah, bagian keduanya itu dijawab latihan ya, dan kemudian kirimkan ke Mas itu untuk masa tenggatnya tanggal 23 ya. Oke. Jadi tulis nama, NPM ya, yang benar, jangan sampai salah. Dan kemudian jawablah pertanyaan itu. Ya, latihan ya. Jadi tidak ada angkanya, tapi latihan. Kita melatih diri kita. Sip. Sebelum tugas ya diantar ya. Jadi latihan dulu diantar ya. Kan kalau mau naik level, Sun Gokong juga mau naik level juga latihan dulu. Bener gak Haikal? Goku tahu kan Goku? Iya Mas, benar. Harus bertapa dulu. Ya kan ya. Oke. Saya kira demikian. Ada yang mau ingin ditanyakan? Coba kita lihat chatnya. Oh, minta izin semuanya. Oke. Apakah ada pertanyaan terkait dengan penjelasan saya? Mas izin bertanya untuk yang tugas ini. Silakan. Jadi ini ngerjainnya langsung dari sininya atau nanti bikin file yang baru? Kalian bikin di Word terus kemudian taruh di situ. Kayak biasa kan, ada kan ya pada pakai emas kan? Ya email kan gitu ya. Jadi begitu aja, jadi langsung aja masukin ke situ. Tanggal 23 jam 12 kalau nggak salah ya, saya tutup ya, apa jam 10 saya lupa tuh. Gitu.